Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi Adnan. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Habaibana al-kurama wa ulama'ina al-a'izza wal hadirina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam-malam di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, kita dapat taufik hidayah untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa kita bagian daripada umat Muhammad SAW. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk kaumku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak suka mendendangkan Al-Quran. Bagi orang yang cinta Rasulullah, umat Muhammad SAW, tidak ada yang lebih nikmat daripada mendendangkan Al-Quran, melantunkan bacaan Al-Quran. Yataghanna bil Quran, membaca Al-Quran, mendendangkan, melantunkan Al-Quran, menyanyikan Al-Quran. Tapi bukan menyanyi-nyanyi, ada aturannya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan lahan orang Arab, bukan asal baca. Kecuali yang ma'dzur, yang lisannya memang ma'dzur. Kalau bisa harus dengan luhunil Arab, dengan dialek Arab. Bahasa Inggris juga, orang belajar bahasa Inggris, kalau dialeknya nggak Inggris, ya nggak enak dong. Ya, bahasa Inggris logat Jawa, ya nggak nyambung. Ya, bahasa Arab logat Arab. Kecuali yang ma'dzur ya sudah. Tapi orang Indonesia ini ajam, tapi afsahul ajam orang Indonesia. Paling fasih-fasihnya orang ajam orang Indonesia. Itu menurut saya. Karena juara-juara MTQ, musabaqah tilawatil Quran itu banyak orang Indonesia. Lain orang India, Pakistan, Iran, Turki, ajam, tapi lisannya nggak fasih. Baca subhanallah nggak bisa. Subhanallah. Jane wale tera wala. Lalla subhanallah, masya Allah, kan gitu ya. Nggak usah ditiru, wong Indonesia bisa ngucapno alhamdulillah, subhanallah bisa kok, ya bisa jadi ganti. Paling tidak ada wong Arab, wong Indonesia dan musahara masihan, musahara. Akhwaluna, apa sih akhwal itu? Akhwal itu saudara paman. Kita habaib manggil antum ini paman, saudara daripada ibu-ibu kita. Habaib dari sana nggak bawa istri, kawin dapat bangsa Indonesia. Maziah yang luar biasa ini, nggak didapat bangsa-bangsa yang lain. Antum panggil kita habaibna, kita panggil antum akhwaluna, paman-paman. Yo porek, luar biasa ini. Cari orang bangsa-bangsa di dunia dapat maziah seperti ini, nggak dapat. Untung ente bangsa Indonesia jadi musahara dengan habaib. Ojo ngaku habib tapi itu sudah masyaallah luar biasa itu, ya. Dan ente orang-orang fasih, orang Turki, orang Irak bilang Allahu Akbar nggak bisa. Allahu Akbar, ini Allahu Akbar bisa. Orang sana bilang Ali Ridho, gak bisa. Ali Reza.
Bilang ridho, tidak bisa reza. Lah ono sing iso ngomong ridho jenengno anake Reza. Iso fasih niru sing gak fasih. Alhamdulillah, baca Quran. Quran ini memang mudah dibaca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Aku gampangkan Quran itu untuk diingat, untuk dizikir, untuk dibaca. Wa inna ma yassarlahu bilisanika. Aku mudahkan Quran ini dengan lisanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak maknanya. Kalau orang-orang seperti kita nompo langsung kalamullah, enggak disaring melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mampu. Ini Quran ini berat. Qaulan tsaqila. Pernah Rasulullah SAW dapat wahyu pas di atas onta. Ambruk onta itu, ambruk. Pernah sekali waktu dapat wahyu pas megang pundaknya seorang sahabat, ambruk gak kuat. Untung wis melalui disaring itu kita sudah dapat saringan melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau SAW mental beliau, fisik beliau, akal beliau itu memang sudah dirancang mampu untuk itu. Ini manusia super Nabi Muhammad SAW. Wa innahu latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Yang mampu untuk itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mampu, walhamdulillah. Dan Quran ini nggak ada yang lebih nikmat. Kalau jiwa kita bersih, jiwa kita ini bersih, suci, wah nggak ada yang lebih nikmat daripada baca Quran. Kenapa? Alladzi yaqra'ul Qur'an innama yunaji rabbah. Orang yang baca Quran itu munajat, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan. Dan ini Allah ini maha lembut. Latifun khabir. Latifun khabir. Allah ini maha agung, maha besar, maha tidak terjangkau. Gak ada makhluk bisa menjangkau Allah SWT. Gak ada yang kenal Allah SWT kecuali Allah. Pengenalan kita terhadap Allah itu percik-perciknya saja dari sifat-sifat Allah. Yang tahu Allah, Allah sendiri. Yang bisa meliput semua sifatnya ya Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Syahadat pertama tentang ketuhanan Allah adalah syahadatnya Allah terhadap Allah sendiri. Kedua, para malaikat yang tidak terhijab oleh basyariah dengan sifat manusia, nafsu dan sebagainya ini tidak terhijab. Pandangannya mereka terhadap ketuhanan Allah itu besar. Kemudian orang-orang yang punya ilmu dengan Al-Quran, tuntunan Al-Quran, bisa ma'rifah lebih full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, loh, zat yang maha agung, maha mulia, maha besar, yang tidak terjangkau ini dengan kelembutan sifatnya menjangkau kita. Kalau kita manusia melihat semut itu kecil, kita nggak bisa sudah ngomong sama semut, nggak bisa, terlalu kecil. Atau kita jadi manajer, kita atau direktur suatu perusahaan, nggak bisa bicara langsung dengan bawahan. Paling tidak ada supervisor, ada mandor, ada pengawas. Ring-ringnya itu yang kita bicara. Kita nggak bicara sama yang remeh-temeh kelas kecil-kecil itu, enggak. Karena posisi kita tinggi. Tapi subhanallah, Allah itu berkomunikasi dengan kita. Kita yang kecil, lebih kecil dari semut ini bisa berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diajak dialog sama Allah. Setiap waktunya kita mau dialog, kita bisa dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran. Siapa yang tidak mau? Kecuali orang yang nggak paham, nggak ngerti posisi ini. Kita mau ketemu bupati aduh cek senenge, kate ngomong apa mau ketemu menteri, waduh 2 tahun terus diceritakno, padahal ketemunya cuma 5 menit. Saya pernah bicara begini, saya sampaikan begini, padahal cuma 5 menit 10 menit ketemu nih. Jadi sejarah hidup.
apa mana ketemu presiden. Waduh, cek seneng nih. Saya sudah bicara terus, dadi dikir terus diomongno nang wong kabeh tahu ketemu presiden sempat berbicara. Iki duduk ketemu manusia. Duduk apa-apa, presiden, menteri, kabis, duduk apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmatnya luar biasa. Apalagi terus kita membaca Al-Qur'an dengan ditadabburi. Ma'aninya difahami. Dengan jiwa yang bersih, yang suci, apalagi dengan bersih suci gitu, maknanya diilhamkan Allah SWT. Luar biasa nikmatnya. Maka itu para aulianya Allah itu kalau malam ya Allah mendendangkan Al-Qur'an. Nyanyi, Pak. Duduk iwak peyek nyanyi. Gak masuk nang aulianya Allah SWT iwak peyek opo iku. Ya. Nyanyi bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendendangkan Al-Qur'an makna juga kata Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Indahkan bacaan Qur'anmu dengan suaramu. Baguskan suaramu. Paling tidak waradil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Ikhrajul huruf min makharijiha. Mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Kalau a ya a, kalau a ya a, kalau qaf ya qaf, kalau kaf ya kaf, kalau sa sin shin, keluarkan itu. Itu bidang tajwid. Al-akhdu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Harus bagus kalamu itu aja dibaca salah-salah, harus sesuai dengan tajwidnya. Nah, Rasulullah SAW itu suka dengan suara-suara yang merdu melantunkan Quran. Ada beberapa sahabat, ya, yang suaranya enak dan memang dipilih jadi qori. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahabat muda, masih anak-anak, kurus lagi, hitam kurus. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi suaranya merdu dan alim. Muda tapi alim, qari'ul Quran. Dan termasuk mukjizat. Rasulullah SAW ini kan ummi, gak bisa baca, bisa nulis. Buat manusia gak bisa baca, gak bisa menulis itu kekurangan. Tapi untuk Rasulullah itu kelebihan. Karena ini satu strategi dari Allah untuk supaya orang-orang mubtilin suka cari kebatilan, apalagi yang sekarang orang-orang sekuler, orang-orang liberal, ya, kan tidak percaya dengan wahyu. Itu bisa nyari, oh ini belajar, ini nukil dari orang, bukan wahyu. Ini orang-orang yang liberal itu tidak percaya dengan wahyu. Tidak ada wahyu itu. Ya, maka itu dikatakan Islam itu ideologi, bukan agama. Dibilang ideologi, tahu ideologi? Apa bedanya ideologi dengan agama? Ideologi itu ide, buah pemikiran. Nabi Muhammad itu tidak dapat wahyu. Ya, kalau falsafah Pancasila itu ideologi, itu karya otak manusia. Ya, tapi agama ini, Quran ini wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang umat Islam melok-melokan, dibilang ideologi Islam, bukan ideologi. Din ini agama. Kalau yang lain ideologi. Paham ya? Ini Nabi Muhammad SAW ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dan ini strategi. Dikatakan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal raqabal mubtilun. Kamu sebelumnya belum pernah menulis dengan tanganmu dan belum pernah membaca kitab. Sekiranya kamu pernah membaca kitab dan pernah menulis, orang-orang yang suka mencari kebatilan itu punya jalan untuk meragukan kamu. Berarti ini dari gurunya atau nukil dari orang. Tapi karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah diketahui pernah belajar dengan makhluk, ya, tidak pernah menulis, siapa bisa membantah kalau ini memang wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW, ya, orang mengatakan kalau Nabi Muhammad hafal Quran, menyampaikan Quran itu karena beliau abqari, orang jenius. Mereka menghindar untuk mengakui Nabi Muhammad itu nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad bukan jenius. Memang sekali diwahyukan langsung ingat Nabi Muhammad SAW. Jangan lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan yang luar biasa juga, bangsa Arab waktu itu ummiyun. Rata-rata tidak bisa baca, tidak boleh menulis. Waktu Quran turun, kutabul wahyu itu 11 orang. Ada riwayat 7 orang. Penulis-penulis wahyu. Apalagi juga wasailillah kitabah waktu itu. Alat untuk menulis nggak semudah sekarang. Ditulis di pelepah korma, ditulis di kulit-kulit onta. Ya. Tapi ini strategi Allah. Risalah yang sifatnya universal untuk seluruh umat manusia. Risalah yang terakhir untuk semua zaman. Diamanatkan oleh Allah kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan suatu bangsa yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi perlu diketahui ya, kalau bangsa Arab waktu itu tidak bisa membaca, tidak menulis, di seluruh belahan dunia yang lain juga podo hampir sama, termasuk di Indonesia apa itu masih hampir zaman batu, masih hampir sama. Tapi luar biasa, di sana ada kekaisaran Romawi, Persia, relatif masih ada lah ya, menulis dan sebagainya. Tapi diamanatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab tidak bisa menjawab. Dan masyarakatnya ummiyun, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Mereka semua nyaris tidak bisa menjawab. Suatu langkah yang spekulatif. Spekulasi. Bagaimana risalah diamanatkan pada mereka? Tapi subhanallah, di balik ketidakmampuan mereka membaca dan menulis, Allah memberi kelebihan. Apa? Bangsa Arab waktu itu memiliki tingkat kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Bahkan yang menjadi kebanggaan mereka adalah sastra. Gimana ini? Ini gak masuk logika. Tidak bisa baca, tidak menulis-nulis, tapi yang menjadi kebanggaannya adalah sastra. Ketokohan seseorang dinilai bagaimana dia mengubah sastra. Kalau dia pandai mengubah sastra, ya, dengan susunan kata-katanya dan kandungan isinya, keilmuannya, ungkapannya bagus, berarti ketokohannya tinggi. Kalau tidak, bukan tokoh dia. Bahkan itu digubah harus secara irtijal, spontanitas. Kalau ada orang mengubah sastra, diketahui dia bisa menulis, gak dapat nilai. Karena dianggap dia nukil dari orang. Jadi ini murni dari suatu jiwa yang memang pure, masih bersih, gak kecampuran apa-apa. Bahkan sastrawan-sastrawan akhir itu banyak belajar dari sastra jahiliyah. Ada namanya al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu sastra-sastra yang digantung di Ka'bah. Jadi bangsa Arab itu ada pasar-pasar tertentu lomba sastra. Nanti yang menang sastra itu digantung di Ka'bah sebagai penghormatan. Ada 7 atau 10 yang dipilih oleh para ulama, itu termasuk al-mu'allaqat. Itu jadi rujukan para sastrawan belakangan-belakang. Jadi kalau mau mengubah sastra, belajar dari sastra jahiliyah dulu. Dan diakui Rasulullah SAW. Ada seorang di zaman itu namanya Labid itu sastrawan, tapi waktu itu di musim jahiliyah Mesian, ya eranya dekat dengan Rasulullah SAW. Asdaqu ma qalahu syair qaulul Labid. Satu ucapan yang pernah terbagus, yang paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah apa yang diungkapkan oleh Labid. Diakui Rasulullah SAW. Karya sastra mereka, dan di isi karya sastra itu memang masih ada sisa daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran tauhid. Bangsa Arab waktu itu kenal Allah, dan garis keturunan Rasulullah SAW itu semua muwahhidin, orang-orang bertauhid semua. Ya, itu datangnya syirik, ada berhala sebagainya di sekitar Ka'bah itu waktu datang kaum Auza'i. Setelah Kinanah
ya Quraisy. Kemudian ada orang-orang Khuzai itu bawa tamathil, bawa arca-arca ditaruh sekitar Ka'bah. Mulailah itu ada campuran syirik dan sebagainya. Tapi garis keturunan Rasulullah itu ke atas itu semua muwahhidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Bergelimpanganmu wahai Muhammad di antara orang-orang yang sujud. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bergelimpanganmu di antara orang-orang sujud min aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatit tahirah. Dari sulbi yang suci masuk ke rahim-rahim yang suci. Itu Rasulullah SAW begitu garis keturunannya. Kharajtu min nikah walam akhrud min sifahin qat. Saya keluar dari pernikahan dan tidak pernah keluar dari sifah, dari perzinaan sama sekali, kata Rasulullah SAW. Itu garis keturunan Rasulullah SAW. Jadi wataqallubaka fis sajidin, bergelimpanganmu di antara orang-orang sujud itu duduk Rasulullah gelimpangan di ngarepe wong sing sujud duduk. Paham ya? Ya arek cilik lah orang sujud gelimpangan arek cilik. Rasulullah dari sulbiyah. Masya Allah. Kembali lagi. Apa yang dikatakan oleh Labid? Kata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah batil. Sesuai dengan tauhid, maka itu dipuji oleh Rasulullah. Padahal ini syair jahiliyah, dipuji. Dan Rasulullah mengatakan inna minasy-syi'ri la hikmah. Sebagian dari syair itu ada hikmah. Maka itu ulama-ulama kalau menyampaikan hal-hal yang tinggi-tinggi, yang lembut-lembut, ilmu-ilmu yang halus-halus, itu biasanya disampaikan melalui syair, termasuk Rahimullah Haddad, melalui Durrul Mandum dan sebagainya. Dan orang tidak bisa bersyair kecuali jiwanya bersih. Subhanallah, banyaklah di belakang ini sebenarnya banyak ilmu. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW diwahyukan langsung hafal, memang Nabi, bukan hanya jenius. Tapi orang-orang Arab yang lain, daya ingatnya juga demikian kuat. Kalau ayat-ayat itu turun memang sedikit-sedikit. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin. Quran itu memang aku pencar-pencar, aku turunkan sesuai dengan keperluan untuk jawaban persoalan yang ada. Sedikit-sedikit, kadang 2 ayat, 3 ayat, atau ada 1 surat tamak pendek, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mudah dihafal. Tapi sekali waktu ada 1 surat turun sekaligus, bukan 1 ayat, 1 surat turun sekaligus. Panjang surat itu, surat Al-An'am. Kalau kamu lihat di mushaf itu berapa lembar itu surat Al-An'am. Surat itu sekaligus turun. Rasulullah, Nabi, begitu diwahyukan langsung ingat dan dibacakan kepada para sahabat. Sahabatnya hadir, dibacakan surat Al-An'am. Setelah dibacakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada para hadirin, siapa di antara kalian yang hafal surat yang saya bacakan tadi? Ini strateginya Allah ini. Allah tahu, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana akan ditempatkan risalah ini. Penjagaannya Allah. Gak iso kobong. Ya kertas dikobong hilang wis, gak hafal. Tapi pada manusia yang daya ingatnya kuat. Kemudian ijtihadnya Abu Bakar kan ditulis karena tahu mungkin Abu Bakar sudah paham ini ke depan ini gak koyok sekarang kualitasnya. Kata ketika siapa yang hafal surat yang tadi saya bacakan? Bukan yang besar-besar, yang kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Coba kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dibaca dari awal sampai akhir, tidak ada 1 huruf pun yang luput. Tidak ada 1 huruf pun yang luput. Luar biasa nih. By design, by program dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ngawur. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Kalau kita entek Quran wis. Dia dak ma yaribuka ila ma la yaribuka enggak hafal lah. Padahal ngono tok iku.
Ini satu surat langsung hafal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka dikatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Tapi ini ayat bayyinat fi suduril ladina utul, yang memang ada di dada-dada orang berilmu, orang-orang tertentu dikasih ilmu oleh Allah dan hafal. Bukan hanya hafal ayat bayyinat itu yang bisa menjelaskan setiap waktu. Fi suduril ladina utul. Ulama-ulama itu bukan cuma hafal. Pemahamannya tentang makna ma'ani Al-Quran tatajaddad, baru terus. Persoalan berkembang, zaman berkembang, jawaban ada saja dari para ulama. Tidak habis itu Quran untuk dieksplorasi, untuk digali. Quran jawaban dan Quran di depan. Subhanallah. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Maka itu katakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu apa-apa, enggak tahu ada persoalan, tanya sama ahli Quran. Ahli dzikir itu ahli Quran. Belajar ulama. Belajar ilmu. Ilmu apa wis? Ilmu apa? Ojo ilmu akhirat, ilmu dunya sing dibangga-banggakno manusa lho. Takon ulama, aro kabeh. Ilmu pengetahuan, sains, teknologi, kabeh teko ulama Islam. Itu tahu barat. Ente jangan silo dengan barat. Cuk kagel barat. Barat itu dulu primitif. Urip di gua-gua. Barat sekarang maju, punya teknologi, itu warisan daripada ulamaul Islam. Penemu-penemu ilmu pengetahuan itu ulamaul Islam. Ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu matematika, kabeh itu ulamaul Islam yang menemukan. Umat Islam waktu itu menguasai barat lebih kurang 800 tahun. Tapi bukan untuk misi penjajahan. Karena Islam nggak ngajarkan penjajahan, pendoliman, nggak ada. Kalau barat datang ke dunia Islam menjajah, merampok, iya. Islam tidak memberi kontribusi kemajuan kepada umat manusia. Umat Islam ya wajib sudah memberi kontribusi kepada umat manusia, nggak apa-apa. Mereka diajak ke Islam, nggak mau ya nggak apa-apa. Apa yang bisa kita perbuat untuk mereka selama mereka tidak memusuhi kita, kita tidak musuh mereka. Kita perang sama mereka kalau kita diperangi, kalau kita dibunuhi, kan gitu. Kalau mereka sama kita saling mau menghargai, yes, oke, lakum dinukum waliyadin. Itu Masya Allah. Saya mau cerita satu. Ya. Kok nindek ke Habib Taufik. Soalnya waktu Habib ya. Raya sudah 2 jam lagi. Ente punya Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa rendah, jangan minder. Kamu adalah umat yang unggul. Karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu. Kamu punya Al-Quran. Orang-orang barat loncat daripada agama mereka. Sekarang fakta ini, gereja-gereja di Eropa, di Amerika nggak payu, Pak. Saya bukan sentimen agama, tapi fakta. Ditinggal oleh penghuninya. Nggak ada orang masuk gereja sekarang ini. Bahkan banyak dibeli oleh orang-orang Islam menjadikan masjid. Apalagi ini hikmah besar. Dengan datangnya pengungsi-pengungsi dari Suriah, dari Libya, dari Yaman. Eropa itu wis mari ngene entenono wis. Ana ngomong kan, tidak lebih 20 tahun lagi Eropa, Amerika mayoritas Islam. Amin. Mudah-mudahan ente panjang umur, ente menangi insyaallah. Termasuk ana juga saya menangi insyaallah, panjang umur. Mengaku saya 6 kok. Saya ululas aku ki. Mas anak putih ini loh, tidak anak putih ini. Habib Taufik saya anak. Mereka yasa konflik di Timur Tengah. Mau supaya hasad dan minda muslim, hasud dari orang-orang kafir. Mereka ingin Islam, umat Islam hancur berantakan, Islam nggak berkembang, nggak bisa. Islam ini yang punya Allah. Allah yang akan mengembangkan agama ini. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin.
Wa makaru makron, wa makarna makron, wa hum la yash'urun, kata Allah. Mereka bikin makar, aku juga punya makar. Wa hum la yash'urun, dan mereka gak berasa. Direkayasa konflik. Bukan tambah entek, mlebu nang Eropa diparani omahe wong Eropa. Omahe wong Yahudi Kristen yang merekayasa konflik antar umat Islam diparani. Di Jerman ribuan jutaan sekarang. Di Belanda, di Inggris. Wali kota London sekarang wong Islam. Wali kota Rotterdam wong Islam. Mari ngene presiden Amerika wong Islam. Bukan apa itu Donald Trump, enggak payu Donald Trump. Kemarin saya lihat siaran di TV Detroit. Detroit itu satu kota di Amerika. Ya, itu kota kaum berandal. Orang-orang kulit hitam berandal. Sekarang ini jadi kota Islami. Banyaknya pengungsi dari Timur Tengah, dari Suriah, dari Yaman. Toko-toko mat-am tulisannya bahasa Arab. Jual nasi mandi tulisannya. Iya, mandi, nasi mandi. Aku wis pesen mang, gak uman. Gak digawekno, terpaksa sanane kok wis ya. Iwak terong. Jadi subhanallah. Jadi ini nanti Masya Allah, mudah-mudahan kita nututi insya Allah. Kalau anak ngomong sama Haji Badruddin, ini tokoh dari Bali ini, ya, insya Allah 5 tahun lagi Bali mayoritas Islam. Gak usah perang, gak usah apa, ente duwe anak sing akeh. Zuwato banyak, punya anak banyak, tergeser sendiri nanti mereka. Amin. Iya, wong Islam iki manaan. Iya. Itu Israel bingung kok. Ini di bawah desingan meriam. Iki jamaah Zafin, Zuat. Barusan ini perang kan? Perang 54 hari. Ya. Yang mati 1.500 orang dari orang Islam. Ya. Sing lahir 3.400. Maka itu gak usah perang wis, getil Yahud ini wis. Zuat ini kan getil Yahud. Ya, dengan begitu banyak sendiri populasinya orang Islam maju, orang-orang kafir entek karpe dewe. Orang kafir karena gaya hidupnya yang liberal, maaf, bebas, wis kadung lanang biasa ketok wedok ketok lanang, banyak yang impoten. Lemah syahwat. Apa mana vegetarian. Gak gelem mangan daging, ya tambah lemes. Lawang Islam kon mangan daging, kon zuat, tazawwaju tanasalu takduru. Ajaran ini ngomong ngono. Wong kafir wis impoten, nganggep kawin ku karena Tuhannya katanya nggak kawin. Tuhan kok kongkon kawin sih? Oh, nggak gelem aku Tuhan kawin. Lak podo aja mbak aku. Ya, subhanallah. Sampai ini aku ngomong. Hah? Ini Beb. Ngomong kemana ini? Walhasil ini satu orang. Orang-orang barat keluar dari agamanya. Karena agama mereka itu tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Loncat, mereka jadi skeptis, ragu dengan kebenaran agama. Ya. Ya memang iyalah, kalau agama mereka Bible itu Injil yang dirobah, sehingga banyak yang nyimpang daripada fakta ilmiah. Tapi kalau Quran nggak bisa dirobah, dijamin Allah keautentikannya, apalagi akurasi beritanya, dan semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Seorang dokter, profesor, dokter ahli genetika, ahli tentang sel-sel tubuh manusia, dia keluar daripada agama Kristen. Tapi dia nggak mau masuk Islam, karena Islam di Barat itu sudah stigmakan buruk. Kalau Kristen saja nggak ilmiah, apa mana Islam, pikirnya gitu. Akhirnya dia muter-muter, masuk agama ini, agama Hindu, agama Buddha, tambah mumet dia. Iki Tuhan telu es mumet koyok ngene, apa mana Tuhan pitu, tambah ngeluh dia. Sudah akhirnya jadi liberal, nggak beragama sudah. Orang liberal itu yang stadium 4 wis memati, ya, itu
Sing top pisan itu ateis, gak percaya Tuhan, gak ada Tuhan itu wis. Itu yang berat itu liberal yang berat sudah begitu. Tapi subhanallah, rupanya hidayah berpihak pada dia. Kan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu dia pergi ke Mesir. Masuk di hotel, di situ ada Quran terjemah bahasa Perancis. Dan dia orang Perancis. Namanya Dr. Maurice Bucaille. Ya. Buka kok kebetulan pas ayat ya ayuhan nas in kuntum fi raibin ya ayuhan nas in kuntum fi raibin mimma wa in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyinakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluwa ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dalika bi anallahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Baca ayat ini ya. Wahai manusia, kalau kamu ragu setelah mati nanti kamu akan dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah, ketahuilah dulu kamu itu dibikin dari tanah. Kemudian proses berikutnya dari setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Mungkin jadi, mungkin nggak jadi. Kemudian kamu disimpan di rahim untuk beberapa waktu, bisa sampai 9 bulan. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi, keluar. Ono irungi, ono kupingi, ono tangane, keluar. Summa litabluwa ashuddakum. Kemudian kamu menjadi kuat. Wa minkum may yutawaffa. Di antara kamu ada yang diambil, meninggal. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Di antara kamu bisa nyampe kepada ardhil umur, umur yang paling buruk, yaitu usia pikun, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya kamu enggak ingat apa yang tadi kamu ingat. Kemudian diterang wa taral ardh, kamu lihat bumi yang tandus, hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Bumi yang tandus aku turunkan hujan, tiba-tiba cukul metu kabeh, urip kabeh, suket keluar semuanya. Kok bisa metu teko lemah, kok iso urip cukul? Dzalika bi anallahu wal haq. Itu bukti bahwa Allah itu benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Kan wis ketok rumput moro-moro metu teko lemah. Wit-witan epo, jeruk, klengkeng, apel, duren metu teko lemah. Lho ketok kan metu teko lemah. Inti engko bakal cukul teko lemah. Inti bakal cukul. Padha wit-witan iku cukul maneh. Sing gak percaya ya mbus wampleng ae. Wong wis ketok nyoto kaya hakul yakin iki. Gak perlu teori-teorian, wis ketok moto. Gak percaya iki lho deloken. Lha ya apa? Wa annal dzalika bi anallahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa annallaha yab'atsu min. Dan kiamat pasti terjadi. Sekarang enak kita hidup ini. Bumi tenang, 24 jam berputar. Mari ngene Pak. Tawur iki. Allah bisa menciptakan tenang gini, tapi Allah bisa membikinkan kacau. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashin mabthuth wa takunul jibal kal ahnil manfush. Itu nanti gunung-gunung meledak kabeh, Pak. Meledak itu. Jangan enakan deh. Meledak kabeh gunung. Bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang. Rajwang ini. Apa iki? Hati-hati. Wataron nasa sukaro mahum bisukaro walakinna azaballahi syadid. Kamu lihat manusia waktu itu pada mabuk, tapi mereka gak mabuk, tapi siksa Allah waktu itu sangat keras. Kayak mabuk, manusia kok laran, nang kono.
Pecetatan Pak manusia itu Pak. Itu nanti akan terjadi itu kiamat itu. Gak percaya tak? Delok nis, engko ana erupsi di Bromo nyangkok kono sampean. Delokon dhewe gak percaya nyemplung ndek kono. Kira panas iku. Itu nanti wa akhrajatil ardu athqalaha, bukan cuma kayak Bromo. Ini bumi meledak, magma mengangah itu nanti akan menyembur ke atas. Duduk kayak lumpur lapindo. Itu cuma satu sel saja keluar itu. Nanti keluar banyak itu. Akhrajatil ardu athqalaha. Nah, itu akan terjadi. Nah, saya akan bahas. Itu sudah bukti kalau kita nanti akan hidup lagi setengah mati. Ini dokter gemeter. Dia ahli di bidang itu. Kaget dia. Kok tahu ini dari mana ini? Nah, Muhammad SAW bicara ini waktu itu belum ada ilmu pengetahuan, belum ada teknologi, belum ada USG. Tapi proses kejadian janin dalam perut sudah diterangkan oleh Allah SWT dalam kitabnya Al-Quran. Apalagi ada tafsirnya, ya yujma'u khalqu ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ruh wa yursalu ilal malak fayanfukhu fihi ruh. Kamu dibentuk 40 hari pertama sperma, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, kemudian diutus malaikat, kemudian ada kehidupan, ada roh. Tafsirnya kan jelas lengkap itu. Gemeter dokter ini, pulang ke Perancis bikin seminar, diundang semua para ilmuwan, diterangkan benar enggak ini paparan. Ya benar, ini saya temukan dari kitab yang dibawa Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau ini benar, dari mana Muhammad SAW terima ini? Siapa yang ngasih tahu Muhammad SAW? Di situ sportivitas mereka diuji. Wa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah sudah mengatakan mereka enggak mendustakan kamu wahai Muhammad. Arroy awakmu jujur. Cuma orang-orang zalim itu enggak mau menerima Allah sebagai Tuhan. Mau ngatur awake dhewe, enggak gelem dipimpin Allah Subhanahu. Enggak mau tunduk sama Allah, mau mempertuhankan diri sendiri. Arroy Nabi Muhammad jujur. Wa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Lah ya apa Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah ke Madinah? Orangnya diusir, barangnya dititipno wong sing diusir. Ya apa sih? Fakta kan? Di zaman itu dapat gelar Al-Amin, manusia paling jujur. Yang ngasih gelar ya musuh-musuhne. Masya Allah. Baiklah katanya. Kalau kamu semua tidak mau mengatakan, tidak mau menjawab siapa yang mengajari Muhammad SAW, baiklah biar saya menjawab. Yang mengajari Muhammad SAW adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saksikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Hidayah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Kita baca Quran, kita senang berbicara, dialog dengan Allah, terutama di waktu-waktu malam, dan mudah-mudahan kita diilhami ilmu-ilmu Allah Taala sehingga keyakinan kita insya Allah seperti ru'ya lain, seperti melihat dengan mata kepala, bukan seperti memang melihat dengan mata kepala kebenaran Allah. Oh no, manusia ki bukti benar Allah menciptakan makhluk ini, ya Allah, dengan macam-macam modelnya ini, dengan uniknya ini. Coba enggak ngene. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.